Muhammad SAW, Nabi Muhammad telah menjanjikan kepada kita, kita akan tawaf. Kata Abu Bakar, benar, tapi apakah kau dijanjikan tahun ini? Tidak, tapi kau pasti akan masuk dan tawaf setelah tahun ini. Subhanallah, kata Umar, aku tidak menemukan seseorang yang sama dengan Nabi SAW seperti Abu Bakar. Gitu kan? Lalu setelah itu ternyata tahun depan ada pengkhianatan terjadi oleh orang-orang Quraisy dan akhirnya Nabi SAW menyuruh tahun 10 Hijriah itu untuk pembebasan kota Mekah, dan akhirnya Umar pun masuk ke Mekah tawaf bersama para sahabat, dan Umar berkata, saya baru menyadari bahwasanya memang pendapat Allah dan Rasulnya jauh lebih benar dan saya merasa bersalah dengan perbuatan tersebut. Kemudian kita masuk isyarat-isyarat Nabi SAW tentang khilafahnya Abu Bakar setelahnya. Jadi tidak dipilih orang lain, cuma Abu Bakar saja. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, bahwasanya Jubair bin Mut'im dari ayahnya, dan ia berkata, seorang wanita datang kepada Nabi SAW dan beliau memintanya untuk kembali lagi kepadanya. Maka wanita itu berkata, bagaimana kalau saya kembali nanti setelah anda meninggal, aku tidak menemui anda sudah meninggal. Kata Nabi SAW, maka engkau menemui Abu Bakar. Illam tajidini fa'ti Abu Bakar. Kalau engkau tidak menemuiku nanti, aku sudah meninggal, kalau kau kembali lagi, datangilah Abu Bakar. Ini kata ulama isyarat yang sangat jelas, Abu Bakar mereka akan menjadi khalifah setelah Nabi SAW. Ibnu Hajar berkata dalam Fathih, menjadikan hadis ini dalil yang menunjukkan bahwasanya Abu Bakar merupakan khalifah setelah Nabi SAW adalah sahih dan benar. Tetapi hanya sebuah isyarat saja, memang tidak menunjukkan secara langsung. Tapi yang jelas, riwayat ini menjelaskan memang setelah Nabi SAW meninggal, maka Abu Bakarlah yang diangkat oleh para sahabat. Waktu Nabi SAW akan meninggal dunia, dalam riwayat yang sahih, riwayat ini disebutkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW sempat pingsan dan berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, perintahkanlah Abu Bakar agar menjadi imam sholat. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, Abu Bakar orang yang suka, yang lembut dan suka menangis, maka carilah orang lain, coba perintahkan Umar saja. Lalu Nabi SAW pingsan. Kemudian Aisyah mendatangi Hafsah lalu berkata, wahai Hafsah, katakanlah kepada Nabi SAW, kalau Abu Bakar itu orang yang suka nangis, suruh ayahmu saja Umar bin Khattab yang lebih jelas suaranya, gitu kan? Suruh dia jadi imam. Maka waktu Nabi SAW sadar, Hafsah pun, ya Nabi SAW mengatakan, wahai Aisyah, sudah jalan kan belum berita saya? Hafsah mengatakannya, Rasulullah, sama perkataan Aisyah, Abu Bakar orang yang suka menangis, baka, lembut hatinya. Jadi dia suka kalau dengan air pasti nangis, suruh Umar saja. Maka kata Nabi SAW, mah, la antunna sawahibu Yusuf, muru Abu Bakar fayusalli bin nas. Sungguh salah pendapat kalian. Ya, mah itu seperti menghardik ya. Sungguh kalian wanita sama dengan teman-temannya Yusuf. Maksudnya orang-orang wanita yang pernah memuji-muji Yusuf. Pikirannya hanya ke situ saja, sekitar itu. Ragu dalam menegakkan kebenaran atau meyakini kebenaran. Perintahkan Abu Bakar yang akan menjadi pengganti orang. Menggantiku sholat. Maka akhirnya Abu Bakar pun menggantikan Nabi SAW untuk sholat. Kemudian dalam riwayat lain, juga riwayat Bukhari, dari Aisyah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda ketika beliau sakit, Ud'i li Aba Bakrin wa akhaka hatta aktuba kitaban fa inni akhafu an yatamanna mutamanna wa yaqulu qail ana aula wa ya'ba Allah wal mu'minuna illa Abu Bakar. Hadis ini riwayat Bukhari. Terjemahannya, panggilkan ayahmu wahai Aisyah dan saudaramu Abdurrahman sehingga aku bisa menulis sebuah surat, karena aku khawatir ada orang yang berharap dan berkata aku lebih berhak untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW, padahal Allah dan orang-orang beriman menolak ya, kecuali Abu Bakar. Dan ini jelas isyarat dari Nabi SAW bahwasanya Abu Bakar adalah pengganti beliau. Kemudian kita masuk pada saat meninggalnya Nabi SAW. Bagaimana keteguhan Abu Bakar? Jadi pada saat muslimun sudah berhasil menaklukkan Ummul Qura pada tahun 8 Hijriah, Mekah takluk di tangan kaum muslimin. Dan pada tahun 9 para delegasi orang-orang Arab mulai datang dan mengucapkan syahadat, gitu kan. Kemudian Nabi SAW sempat membentuk pasukan, ya, pasukan dipimpin oleh Usama bin Zaid, gitu kan. Dan di dalam pasukan itu ada Abu Bakar dan Umar. Kemudian Nabi SAW sempat berkata kepada Usama, wahai Usama, kalau kau izinkan maka keluarkanlah Abu Bakar. Abu Bakar dikeluarkan dari pasukan lalu menemani Nabi SAW. Pasukan ini tujuannya untuk menyerang Romawi ya, pada saat itu, dan pasukannya besar, sekitar berjumlah 7.000 orang, 7.000 dari mujahidin yang keluar pada saat itu.
Maka pada saat Nabi SAW sempat sakit waktu itu, kemudian orang-orang ya khawatir dengan Nabi SAW, maka Abu Bakar pun dari pasukan tadi kembali menemani Nabi SAW, melihat keadaan Nabi SAW, dan pagi harinya Nabi sempat sehat dan Abu Bakar sempat jadi imam dan Nabi sempat keluar menjadi makmum di belakangnya. Kemudian Nabi SAW kembali istirahat dan sakit keras. Setelah itu Nabi SAW meninggal dunia. Ringkas cerita, Nabi SAW meninggal, ini ada sejarah sendiri Nabi meninggal dunia. Nabi SAW meninggal dunia. Lalu orang-orang semua bingung, guncang Madinah pada saat itu. Guncang Madinah. Sampai Umar bin Khattab pun menghunuskan pedangnya sambil berkata, tidak ada orang yang boleh mengatakan Muhammad telah mati. Kalaupun dia pergi, dia pingsan, maka Tuhannya akan mengembalikannya. Kalau ada yang mengucapkan, maka saya akan tebas lehernya. Maka orang-orang semua tambah takut. Bingung Nabi SAW meninggal, Umar pun juga dengan tegas teriak-teriak seperti itu, dan orang tahu siapa Umar, sahabat terdekat Nabi SAW juga setelah Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun datang, kemudian melihat wajah Nabi SAW, kemudian melihat ternyata Nabi SAW sudah meninggal dunia. Lalu beliau mengecup keningnya sambil berkata, ya Rasulullah, Allah tidak akan menyatukan dua kematian lagi untukmu, dan engkau tidak akan sedih setelah hari ini. Lalu Abu Bakar pun keluar sambil mengucapkan kalimat yang luar biasa, sebagaimana dinukil dalam riwayat-riwayat yang sahih, berkata kepada Umar, wahai Umar, orang yang bersumpah. Lalu Umar sempat geram, tidak tahu kalau Abu Bakar yang bicara. Umar mengatakan, aku pun tetap mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad mati, aku akan tebas lehernya. Maka Abu Bakar berkata, wahai Umar, ala rizkika, tenanglah, ya, berhenti. Maka Umar mengatakan, pada saat ada suara lebih tegas lagi di belakang saya pun balik, ternyata Abu Bakar, maka saya tenangkan diri saya. Lalu Abu Bakar mengatakan radhiyallahu anhu kalimat yang masyhur. Sebuah riwayat yang sahih dinukil oleh Imam Bukhari. Abu Bakar mengatakan, ala man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut wa qala innaka mayyitun wa innahum mayyitun wa qala wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzil syakirin. Kata Abu Bakar, siapapun yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah Muhammad telah mati, dan siapa yang menyembah Allah, Allah itu hidup dan tidak akan pernah mati. Serta Abu Bakar membaca firman Allah yang berbunyi, wahai Muhammad, kau pasti mati dan semua juga akan mati setelahmu. Serta firman Allah, Muhammad tidaklah kecuali seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya rasul-rasul Allah. Kalau dia mati atau terbunuh di medan perang, maka apakah kalian akan meninggalkan agama Allah? Siapa yang meninggalkan agamanya Allah, maka tidak akan membahayakan bagi Allah, dan Allah akan memberikan balasan bagi orang-orang yang bersyukur. Kata Umar, waktu ayat ini Abu Bakar baca, saya tiba-tiba tersungkur atau menungkurkan kaki saya ke tanah dan menangis dengan tidak bisa tertahan lagi karena menyadari benar Rasulullah SAW telah meninggal, dan seakan-akan ayat ini belum pernah saya dengarkan sebelumnya. Lalu beberapa sahabat juga menukil dalam riwayat-riwayat yang sahih, kami seakan-akan baru mendengarkan ayat tersebut setelah dibaca oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu.